Hai Du Folks, kembali lagi di acara Du Talks kali ini bersama saya Muhammad Raihan selaku pembawa acara pada kegiatan Du Talks pada episode kali ini. Oke Du Folks, seperti yang diketahui nih bahwa di Universitas Negeri Jakarta itu terdapat 8 fakultas. Nah, salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial. Nah, bagi Du Folks ya, atau teman-teman yang masih penasaran terkait Fakultas Ilmu Sosial, di sini sudah ada bersama kita yaitu pimpinan dari Fakultas Ilmu Sosial, yaitu Profesor Dr. Sarkadi MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mas Bagaimana kabarnya Raihan. Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat terus ya Pak. ya, amin. Baik. Maaf sebelumnya Bapak, banyak teman-teman nih, calon mahasiswa yang ingin mengetahui terkait Fakultas Ilmu Sosial nih Bapak. Kalau boleh tahu ya Pak, visi dan misi dari Fakultas Ilmu Sosial itu apa aja sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi, visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial itu hakikatnya menurunkan dari visi dan misi Universitas Negeri Jakarta. Yang menjadi visi Fakultas Ilmu Sosial yaitu menjadi fakultas yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter dalam bidang pendidikan, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu sosial di kawasan Asia. Itu yang menjadi visinya. Jadi turunan dari visi Universitas Negeri Jakarta. Sementara yang menjadi misinya adalah satu, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga baik dalam dan luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk ilmu sosial dan pendidikan ilmu sosial. Itu yang menjadi misi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Oke, wih hebat ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah mendapatkan gambaran sedikit nih terkait dengan Fakultas Ilmu Sosial dari visi dan misi di Fakultas Ilmu Sosial itu sendiri. Oh iya Pak, informasi penting selanjutnya ini ada akreditasi nih Pak. Nah terkait akreditasi, menurut Bapak akreditasi dari Fakultas Ilmu Sosial itu bagaimana sih Pak? Baik, terima kasih Mas Rehan. Fakultas Ilmu Sosial itu ada 13 program studi ya, terdiri dari 2 program studi D3 yang insya Allah tahun ini akan menjadi D4 atau sarjana terapan ya. Kemudian 2 program studi S2 magister ya, ada magister pendidikan geografi, ada magister pendidikan sejarah. Sementara tadi yang D3 prodi perjalanan wisata atau prodi usaha perjalanan wisata, yang kedua adalah prodi humas ya, hubungan masyarakat. Sementara yang lainnya adalah program studi S1 ya, ada sekitar 9 program studi S1. Nah, dari 13 program studi ini ada 1 program studi yaitu program studi S1 PPKN itu akreditasinya unggul. Ya. Ini kalau tidak salah akreditasi unggul pertama di Indonesia itu ya program studi PPKN ya, unggul ya, menggunakan instrumen baru ya, unggul. Setelah itu diikuti oleh Universitas Negeri Jakarta ya sebagai akreditasi perguruan tingginya ya, unggul juga. Kemudian yang kedua, yang akreditasinya A ya, di Fakultas Sosial yang pertama adalah S1 program studi pendidikan geografi. Kemudian S1 program studi pendidikan sejarah. Yang berikutnya S1 program studi pendidikan agama Islam. Kemudian yang berikutnya S1 program studi pendidikan IPS. Nah, kemudian yang A berikutnya adalah S2 pendidikan sejarah ya. Kemudian yang berikutnya adalah D3 program studi perjalanan wisata, itu yang A ya, unggul dan A. Sementara yang baik, yang B ya, yang pertama adalah S1 program studi sosiologi, baik ya, kemudian S1 program studi pendidikan sosiologi, itu baik, kemudian S1 program studi ilmu komunikasi juga baik, dan yang ketiga adalah D3 program studi hubungan masyarakat itu baik. Nah, ada 1 program studi yang baru berdiri ya tahun kemarin, itu program studi S1 geografi murni ya, itu masih dalam proses
pengusulan akreditasinya. Insya Allah tahun ini sudah mulai diusulkan. Nah, teman-teman sekalian, semua program studi yang berakreditasi baik yang A maupun yang baik, rencananya tahun ini akan diusulkan ke akreditasi internasional. Akan diusulkan rencananya tahun ini ya. Jadi mudah-mudahan kalau bisa dan disepakati oleh universitas, kita mengusulkan kalau tidak salah 7 program studi untuk diakreditasi secara internasional. Saya kira itu. Wah, hebat banget ya teman-teman terkait akreditasi Fakultas Ilmu Sosial. Bahkan terdapat satu akreditasi dari Prodi PPKN ya Pak, Betul. yang dimana akreditasinya unggul. Prodi pertama kali di Indonesia yang memiliki akreditasi unggul. Wah, hebat banget ya teman-teman. Ya. Mungkin dari sini teman-teman nggak perlu lagi nih untuk mendaftarkan diri teman-teman ke salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, terkait akreditasi, pasti penasaran dong, ada fasilitas apa aja sih yang ada di Fakultas Ilmu Sosial ini, Pak? Nah, terkait fasilitas mungkin Bapak bisa memberikan gambaran. Baik, terkait fasilitas, yang pasti adalah ruang kuliah itu terpenuhi ya. Semua orang kuliah terpenuhi. Jadi ada di gedung K, di Fakultas Ilmu Sosial sendiri, ada di gedung Kartini ya, ada juga di gedung Dewa Sartika. Itu untuk dari sisi ruang untuk kuliah ya, terpenuhi. Kemudian fasilitas lain, masing-masing program studi memiliki ruang dosennya ya, ruang dosennya. Jadi dosennya itu masing-masing program studi memiliki ruang sendiri-sendiri ya. Jadi terkontrol dosen itu ketika datang dia masuk ke ruang ada ruang baca di Fakultas Ilmu Sosial itu di lantai bawah ya, di lantai bawah. Ada juga ruang sidang. Ruang sidang ini ruang pertemuan-pertemuan ya, ada ruang pertemuan besar. Itu di ruang serbaguna di bawah ya, agak besar tuh acara-acara mahasiswa biasanya banyak di situ. Kemudian lobinya juga luas ya, lobinya luas. Dan satunya fakultas yang memiliki masjid yang dilaksanakan sholat Jumat berjamaah itu di Fakultas Ilmu Sosial. Di UNJ tidak ada lagi kecuali Fakultas Ilmu Sosial. Ya, kalau masjid alumni itu saya kira untuk UNJ ya, tapi fakultas hanya Fakultas Ilmu Sosial yang punya masjid untuk sholat Jumat berjamaah. Kemudian fasilitas lainnya adalah pasti ya, yang pasti fasilitas lainnya adalah laboratorium komputer ya, memiliki laboratorium komputer dan masing-masing prodi memiliki laboratorium sendiri-sendiri ya. Ada laboratorium PPKN, laboratorium humas, laboratorium sejarah, laboratorium perjalanan wisata, laboratorium geografi, laboratorium sosiologi, lengkap ya. Semua memiliki laboratorium, laboratorium komunikasi, semuanya lengkap. Dan standarnya sudah standar yang cukup bagus ya, karena beberapa program studi memiliki laboratorium yang dibuat belum lama ya, jadi fasilitasnya masih betul-betul baru ya, masih betul-betul baru. Itu terkait dengan fasilitas. Di samping itu juga aktivitas mahasiswa ya, Fakultas Ilmu Sosial menyiapkan yang namanya arena prestasi ya. Arena prestasi itu tempat di mana mahasiswa melakukan aktivitas yang nanti akan menghasilkan prestasi-prestasi yang cukup baik ya. Jadi ada cukup banyak ya. Pertama ruang serbaguna yang bagus untuk aktivitas mahasiswa yang sifatnya indoor ya. Yang outdoornya adalah ruang apresiasi ya, ruang apresiasi seni ya, itu di luar ya, dan itu banyak dipakai untuk diskusi, kegiatan seminar, dakwah-dakwah dan seterusnya bisa dilakukan. Dan lobbynya juga cukup besar. Lobby itu bisa dipakai untuk berbagai kegiatan mahasiswa juga ya, lobby Fakultas Ilmu Sosial. Jadi lumayan untuk aktivitas-aktivitas mahasiswa. Saya kira itu sarananya. Duh, keren banget ya teman-teman terkait fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Fasilitasnya tuh lengkap untuk fasilitas pembelajaran, bahkan ada juga fasilitas untuk kegiatan organisasi di dalam Fakultas Ilmu Sosial. Dengan waktu itu saya juga pernah ke masjidnya Fakultas Ilmu Sosial dan benar-benar nyaman banget ya Pak ya. Masjid Fakultas Ilmu Sosial tuh nyaman dan di dalamnya juga terdapat AC yang dimana hal itu membuat kita lebih nyaman dalam beribadah juga. Dalam beribadah ya konteksnya, bukan yang lain. Oke. Oh ya Pak, kalau boleh tahu nih terkait fakultas dan juga ada jurusan apa aja sih Pak di Fakultas Ilmu Sosial? Ada prodi apa aja sih Pak kalau boleh tahu?
Baik, seperti tadi saya sampaikan, ada 13 program studi di Fakultas Ilmu Sosial ya. Ya, yang program studi S1 itu ada sekitar 9 ya, 9 program studi ya. Satu S1 program studi PPKN, kemudian yang kedua S1 program studi pendidikan geografi, ketiga S1 program studi pendidikan sejarah, kemudian yang keempat S1 program studi pendidikan agama Islam, yang kelima S1 program studi sosiologi, yang keenam S1 program studi pendidikan sosiologi, yang ketujuh S1 program studi pendidikan IPS, kemudian yang delapan S1 program studi ilmu komunikasi, dan yang sembilan S1 program studi geografi ya. Geografi. Jadi pendidikannya ada 7, ilmu murninya ada 6, ilmu murninya yang S1 ada 3. Ya, yang murninya adalah sosiologi, ilmu komunikasi, dan geografi. Sementara yang S2, itu S2 pendidikan geografi dan S2 pendidikan sejarah. Sementara yang D3, yang insya Allah tahun ini akan berubah menjadi D4 atau sarjana terapan, yaitu D3 program studi perjalanan wisata dan D3 program studi humas. Itu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Ada 13 program studi. Oke, nah Dufox itu dia tuh jurusan dan prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Semoga teman-teman bisa lolos ke prodi impiannya dan nggak salah nih milih jurusan. Oh ya, Pak, terkait prodi ini, Pak, kalau boleh tahu, Pak, daya tampung masing-masing prodi atau jurusan itu berapa aja sih, Pak? Baik, terima kasih. Untuk tahun 2022, kami sudah merilis rata-rata itu kisaran 80 orang ya, artinya untuk 2 kelas ya, rata-rata meskipun prodi PPKN misalnya daya tampung 2022 itu 80, kemudian S1 program studi pendidikan geografi 90 ya, S1 program studi pendidikan sejarah itu 80, S1 program studi pendidikan agama Islam 85, S1 program studi sosiologi 85, S1 program studi pendidikan sosiologi 80, S1 program studi pendidikan IPS itu 80, kemudian S1 prodi ilmu komunikasi 60 ya. Hanya 60 yang komunikasi. Perlu diketahui bahwa komunikasi ini 3 tahun berturut-turut ya. Ilmu komunikasi 3 tahun berturut-turut adalah untuk jalur SNMPTN itu sosial humanioranya terketat ya. Terketat ketiga di seluruh Indonesia. Terketat ketiga di seluruh Indonesia. Bahkan sempat nomor satu, terketat ya, paling ketat SNMPTN. Sosial humaniora itu ilmu komunikasi UNJ ya. Nah, nerimanya 60 tahun ini ya. Kemudian yang berikutnya S1 pendidikan S1 prodi geografi 80 ya. Kemudian S2 pendidikan geografi 20, S2 prodi pendidikan sejarah 20, kemudian D3 prodi perjalanan wisata 85 dan D3 prodi humas juga 85. Jadi rata-rata 2 kelas, kecuali S2 hanya 20 ya. Seperti itu. Daya tampung untuk tahun 2020. Nah, daya tampung ini tentu terdiri dari berbagai macam jalur ya. Jalur SNMPTN, jalur UTBK, jalur mandiri, semuanya dijadikan satu. Daya tampungnya itu ya tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Oke, nah seperti itu teman-teman daya tampung yang dimiliki prodi masing-masing di Fakultas Ilmu Sosial. Mungkin itu bisa jadi gambaran nih buat teman-teman supaya yang tadi nggak salah milih jurusan. Karena daya tampung di Fakultas Ilmu Sosial, di prodi Fakultas Ilmu Sosial itu berbeda-beda, teman-teman. Oke, berikutnya nih ada prestasi mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial. Ada prestasi apa aja sih yang sudah diraih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial nih, Pak? Baik, terima kasih. Ini prestasinya sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Masing-masing program studi prestasinya lebih dari 10, banyak sekali. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Intinya prestasi itu ada yang juara 1, juara 2, juara 3, baik level nasional maupun level internasional. Ya, masing-masing program studi itu memiliki juara-juara ya, memiliki juara-juara. Itu tentang. Nah, ini kalau pengen lengkap, Anda bisa melihat website dari masing-masing BEM-nya ya, masing-masing BEM-nya. Itu lengkap sekali. Setiap aktivitas mereka selalu upload di
itunya websitenya ya, di Instagramnya paling tidak di masing-masing ketua BEM-nya itu lengkap ya. Kalau saya bacakan mungkin nggak bakalan selesai ya. Jadi intinya semua program studi masing-masing memiliki prestasi-prestasi. Ada juara 1 internasional, juara 1 di level nasional dan seterusnya. Rata-rata ya pengembangan tridharma perguruan tinggi ya, tridharma perguruan tinggi. Misalnya tentang lomba debat, ya lomba macam-macam lah, macam-macam. Ada yang level nasional, ada yang level internasional. Sangat banyak ya. Kalau saya sebutkan itu mungkin nggak sampai selesai ya. Saya kira itu, Mas Rahen ya. Wah, keren banget ya teman-teman. Mungkin prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, jika teman-teman masih ingin melihat prestasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial secara jelas, mungkin teman-teman bisa melihat website dari Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Ilmu Sosial yang tadi ya, Pak. Nah, ya. Terkait prestasi boleh diberitahukan sedikit nih Pak terkait penghargaan akademik yang telah diraih oleh Fakultas Baik, Ilmu terima Sosial. kasih. Untuk penghargaan akademik yang sudah diperoleh fakultas, antara lain ya, kita pernah juara 3 desa wisata tingkat nasional. Desa wisata tingkat nasional. Itu tahun 2020 ya, tahun 2020 berlanjut tahun 2021. Sekarang juga berlanjut tahun 2022 ya. Karena juaranya ini akhirnya Fakultas Ilmu Sosial diberi kepercayaan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat di desa wisata Cisaat Subang ya, Cisaat Subang. Nah, itu yang spektakulernya ya, spektakuler. Yang kedua adalah kita memiliki, tadi saya sampaikan, memiliki program studi yang memiliki keketatan dalam penerimaan S6PTN ya di bidang sosial humaniora. Itu adalah program studi ilmu komunikasi. Itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi tahun 3 tahun berturut-turut ini selalu antara ketat 1, 2, 3, selalu berganti-ganti itu ya. Di Indonesia ya, bukan di UNJ tapi di Indonesia ya, di Indonesia. Itu untuk SNMPTN, sosial humaniora, ilmu komunikasi selalu menduduki ranking 1 sampai ranking 3 bergantian ya. Itu di seluruh Indonesia tentang keketatan. Mereka masuk ke program studi ilmu komunikasi. Kemudian yang ketiga, kita adalah salah satu fakultas yang memiliki jurnal Sinta 2. Nah, itu juga prestasi akademik ya. Jurnal Sinta 2 dan tidak banyak di UNJ ini hanya beberapa saja Sinta 2 ya. Yang lain Sinta 4, Sinta 5, Sinta. Fakultas Sosial punya jurnal nasional ya, Sinta 2. Itu di program studi Ilmu Agama Islam, Pendidikan Agama Islam ya. Itu namanya jurnalnya Jurnal Hayula. Nah, itu yang mendaftar sangat banyak karena Sintanya Sinta 2, jadi sangat kuat sekali di situ ya tentang jurnal yang dimiliki Fakultas Ilmu Sosial. Program studi lain juga memiliki jurnal-jurnal ya antara Sinta 3, 4, 5, dan 6 ya. Tapi yang paling tinggi jurnal nasional Sinta 2 dimiliki oleh program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam ya. Itu jurnal namanya jurnal Hayula ya, Hayula. Dan itu sangat sedikit yang dimiliki tentang Sinta 2 itu. Itu saya kira tentang penghargaan akademik ya yang sudah diperoleh oleh Fakultas Ilmu Sosial. Hebat ya penghargaan yang sudah diraih oleh Fakultas Ilmu Sosial, mulai dari keketatan prodi tiga terbesar ya di Indonesia, yaitu prodi Ilmu Komunikasi dan juga jurnal nasional yaitu dari prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, selanjutnya itu ada kerjasama institusi apa aja sih Pak yang sudah dilakukan Fakultas Ilmu Sosial? Kerjasama institusi dalam negeri maupun di luar negeri, kalau boleh tahu Pak. Baik, terima kasih. Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dengan instansi di dalam negeri dan di luar negeri itu cukup banyak. Terutama yang dalam negeri sangat banyak sekali. Masing-masing prodi itu kerjasamanya sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak ya. Tetapi kerjasama ini konsentrasinya terkait dengan tridharma perguruan tinggi ya. Misalnya tentang pendidikan, tentang penelitian, tentang pengabdian masyarakat. Terutama di era sekarang ini adanya kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pasti kerjasama dengan instansi sangat banyak.
Karena kegiatan magang, kegiatan PKM, ya, kegiatan-kegiatan lain yang relevan dengan aktivitas mahasiswa maupun aktivitas dosen di luar kampus. Gitu. Jadi kegiatannya sangat banyak kerjasamanya, baik level nasional maupun internasional. Nah, khusus di level internasional, saya kira perlu saya sebutkan, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah, misalnya S1 program studi sosiologi, itu kegiatannya dengan Melbourne University, ya, terkait dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian program studi ilmu komunikasi, ya, kerjasama dengan University Putra Malaysia. Kemudian dengan Victoria University of Wellington. Kemudian dengan Asia University. Jadi kerjasamanya dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, ya, dengan di luar negeri. Dan sekarang yang sedang dicanangkan, ya, yang sedang dicanangkan saat ini di tahun 2020 itu adalah dua program studi, dua kegiatan besar, yaitu yang pertama kerjasama dengan Eurasia, ya. Eurasia itu nanti kita akan mendatangkan para pengajar, para dosen, para lecturer dari luar negeri ke Indonesia, ke Fakultas Ilmu Sosial, ya, akan mendatangkan itu, ya. Jadi mendatangkan tenaga-tenaga pengajar dari berbagai negara, dari Amerika, ya, dari Eropa, dari Asia, termasuk dari Indonesia sendiri ada, ya. Dalam 16 kali pertemuan itu sedang dirancang, ya. Dengan kegiatannya kerjasama Eurasia, dengan Eurasia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan ada kegiatan besar yang sebentar lagi dilaksanakan adalah tentang menyambut kedatangan mahasiswa Prancis, ya, menyambut kedatangan mahasiswa Prancis ke UNJ. Kegiatannya ada sekitar 5 minggu, ya, 1 minggu di universitas, ya, 3 minggu di Cisaat, ya, 1 minggunya kemudian mereka berlibur di Bali. Ketika 1 minggu di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial memberi kontribusi, akan menyampaikan. Mereka akan kuliah di Fakultas Sosial, akan bicara tentang bagaimana cross-cultural understanding and communication. Akan bicara itu. Bagaimana supaya mahasiswa Prancis tahu persis, di Indonesia itu punya budaya-budaya yang berbeda-beda, ya, berbagai macam ragamnya. Tapi perbedaan-perbedaan budaya, agama, dan Indonesia itu begitu disatukan dengan adanya apa? Ideologi Pancasila. Nah, ini yang membedakan betapa Indonesia hidup rukun tentram hanya dengan ideologi Pancasila yang dimiliki. Ini yang akan kami sampaikan kepada mahasiswa Prancis. Ini kelebihan dari Indonesia. Dan Fakultas Sosial akan memberikan itu. Baru kemudian ketika live in di Cisaat, ya, di Desa Wisata Cisaat, kami Fakultas Ilmu Sosial juga yang menyelenggarakan kegiatannya. Karena apa? Tadi dikatakan Fakultas Sosial mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai pemenang ketiga secara nasional desa wisata. Akan dibawa ke sana. Jadi nanti mahasiswa Prancis akan dibawa, bagaimana dia bisa memerah susu sapi, bagaimana dia bisa mencangkul, bagaimana dia memetik itu nanas, ya, akan dimodifikasi, ya, bagaimana dimodifikasi dari nanas menjadi produk-produk unggulan yang bisa diekspor ke luar negeri. Itu akan seperti itu. Jadi mereka nanti berbaur dengan masyarakat sana, ya, setelah dibekali di UNJ termasuk di FIS, bagaimana kehidupan masyarakat di sana seterusnya, mereka akan betul-betul live in di sana dalam kerangka dia enjoy, enak di sana. Karena apa? Karena mereka sudah dibekali. Saya kira itu kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Sosial dengan berbagai kegiatan secara internasional, Mas Rahan. Wih, keren banget ya teman-teman, kerjasama yang telah dijalin oleh Fakultas Ilmu Sosial terkait kerjasama dengan institusi di dalam maupun luar negeri. Tentu saja, hal ini menjadikan Fakultas Ilmu Sosial memiliki berbagai koneksi yang bermanfaat ke depannya. Oke, mungkin berikutnya aku ingin tanya lagi nih Pak, terkait dengan beasiswa yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial. Mungkin ada beasiswa apa aja sih Kak yang Pak untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial? Baik, untuk mahasiswa beasiswa itu cukup banyak, ya, untuk Fakultas Ilmu Sosial. Saya kira fakultas lain juga mengalami hal yang sama. Yang paling sering diminta oleh mahasiswa itu misalnya beasiswa KJMU, ya, beasiswa KJMU, kemudian beasiswa KIP kuliah, terus beasiswa kerjasama untuk masuk S1, ya, masuk S1. Kemudian juga ada beasiswa untuk dosen-dosen, ya, dosen-dosen kuliah S2, S3, ya, itu belakangan ada namanya beasiswa dari SFD, ya, dari Saudi Foundation, ya. Itu dosen Fakultas Sosial juga banyak yang dibiayai oleh SFD itu, ya.
ada sekitar 3 atau 4 dosen ya kuliah di luar negeri ya dari biaya SFD. Jadi anak-anak adik sekalian yang masuk kuliah di Fakultas Sosial ya beasiswanya cukup banyak, silakan. Sama seperti fakultas lain memiliki beasiswa yang banyak. Baik itu KJMU, KIP kuliah, kerjasama dari berbagai bank juga ada ya, dan lain-lain. Nah, untuk dosennya juga ada seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itu, Mas Rehan. Wih, keren banget ya, teman-teman. Beasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial lengkap banget nih. Bahkan sampai dosennya pun mendapatkan beasiswa. Nah, sudah tidak diragukan lagi nih beasiswa yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial, teman-teman. Oh iya, terakhir nih Pak, pertanyaan yang terakhir, itu kisaran biaya UKT per semester berapa sih Pak? Per prodinya kalau boleh tahu Pak? Oh, baik. UNJ ini termasuk yang rendah ya dalam menerapkan UKT. Saya katakan rendah ya. Karena dari level 1 sampai level 8 itu kisarannya ya maksimal itu sampai menyentuh angka 8 maksimal ya, maksimal. Itu UNJ ya, UNJ. Tapi kalau di Fakultas Sosial itu angka tertingginya itu menyentuh angka 7. Angka 7 ya. Antara 3 sampai 7 ya, itu pun hanya program studi pariwisata dan program studi ilmu komunikasi ya, yang menyentuh angka 7. Yang lainnya itu di bawah 7 yang lainnya ya, antara 3 sampai 7. Tapi antara 3 juta sampai 7 juta itu, teman-teman sekalian, modelnya itu model seperti kurva normal ya, seperti kurva normal. Kurva normal artinya apa? Yang UKT-nya minimal itu sedikit ya. UKT-nya minimal itu sedikit. Yang UKT-nya tinggi juga sedikit. Ya, yang banyak itu di tengah-tengah ambilnya ya. Nah, itu tengah-tengah itu berapa, Pak? Tengah-tengah itu kisaran 4 jutaan ya, kisaran 4 jutaan. Tapi yang 1 juta, yang 500.000 juga ada ya. Ada itu ya. Ada yang 3 juta juga ada ya. Yang 4 juta ada. Rata-rata itu ya 3 sampai 4 juta rata-rata ya. Yang ngambil 7 itu jarang sekali karena kan nggak semua mahasiswa memiliki kemampuan ya, kemampuan lebih orang tuanya. Yang 7 juta itu sangat sedikit sekali hitungannya ya, bisa dihitung dengan jari. Yang banyak rata-rata itu sekitar 3 sampai 4 juta. Itu per semester. Jadi ya kuliahnya dengan biaya yang murah ya di UNJ itu. Di Fakultas Sosial juga sangat murah. Jadi silakan kalau ingin bergabung, biayanya sangat murah, kisaran antara 3 sampai 7 juta, tetapi rata-rata kebanyakan di Fakultas Sosial itu adalah antara 3 dan 4 juta, rata-rata di situ. Antara level 3 dan level 4 ya, level 3, level 4 UKT-nya seperti itu, Mas Rahan. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu nih gambaran dari UKT per semester per prodinya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang memiliki permasalahan ekonomi terkait pendaftaran kuliah negeri, mungkin teman-teman nggak usah ragu nih, karena di Fakultas Ilmu Sosial ini, yang tadi sudah disebutkan, banyak sekali beasiswa yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk mendaftar perguruan tinggi negeri. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak kepada Bapak Profesor Dr. Sarkadi MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan informasi seputar Fakultas Ilmu Sosial. Oke, teman-teman Dufox, mungkin itu aja nih informasi yang dapat disampaikan kali ini terkait dengan Fakultas Ilmu Sosial. Semoga teman-teman bisa lolos ke prodi impiannya dan jangan lupa untuk tetap semangat. Sampai jumpa di acara Dutalks episode selanjutnya. Saya Muhammad Raihan, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Rehan. Sama-sama Bapak.